Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kayak bintang. Selama ini RPP sangat merepotkan, ya kan? Hampir tiap hari waktu guru habis untuk membuat RPP. Itu melelahkan guru, RPP tebal, diulang-ulang dan rumit. Sekarang dengan kebijakan baru direvisi kurikulum 2013 tahun 2019, RPP menjadi 1 lembar. RPP 1 lembar itu asik kan? Bagaimana model RPP 1 lembar itu? Tentu semua penasaran. Nah, ikuti berikut ini. Salam Kak Yanto Bintang. Kalau bisa RPP 1 lembar, mengapa harus 20 lembar? Mengapa harus 30 lembar? Mengapa harus 5 lembar? RPP itu kan cukup 1 lembar. Nah, terbukti bisa. Inilah contoh RPP 1 lembar buatan salah satu guru di Surabaya, di SMP Negeri 19 Surabaya, dan cukup efektif. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, di atas buatlah identitas. Biasa, itu harus ada mata pelajarannya apa, jumlah jamnya berapa jam, kelas berapa, sekolahnya di mana. Itu ditulis lengkap. Ya, paling hanya 3 baris, kemudian isinya itu hanya tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, penilaian pembelajaran. Kalau masih cukup di atas langkah, nanti bisa ditambahkan media dan sumber belajar. Tapi 3 ini sudah cukup menurut kurikulum yang direvisi 2019. Tujuan pembelajaran itu gunakan rumus CABD, yaitu condition, audience, behavioris, degree. Jadi rumusannya lengkap. Seperti apa contohnya? Berikut akan kita berikan contoh pembuatannya. Kan Anda semua pasti hafal. Ya. Contoh rumusannya, dia harus berbasis HOTS. Contoh, setelah membaca cerpen berjudul Jakarta, itu condition, siswa, itu audience, dapat merumuskan alur cerita, itu behavior, dengan 3 urutan alur, itu degree. Cukup begitu saja tujuannya. Boleh 1, boleh 2 ya. 1 saja cukup, kan di sana mengandung pengetahuan dan keterampilan. Tetapi kalau 2 juga cukup, bergantung 1 halaman itu. Asik kan? RPP 1 halaman. Kemudian di inti itu berisi tentang pendahuluan, isinya compassion atau kasih sayang. Ada 4 ya, salam, apersepsi, informasi tujuan, dan ketentuan pembelajaran. Jadi guru mempersensi siswa, kemudian mengapersepsi pembelajaran minggu lalu, informasi tujuan, dan hari itu ketentuannya apa. Kemudian sebelum ke inti ditulis literasi, apa bentuknya? Mungkin literasi dengan membaca buku apa yang ada kaitan dengan mata pelajaran itu. Literasi ini bisa literasi numerik, bisa literasi teks, dan seterusnya. Jadi literasi tidak harus membaca. Lalu inti itu berisi 4. Yang pertama critical thinking, gunakan kata kerja C4, C5, C6. Lalu collaboration, itu membentuk kelompok. Dan kreatif dan inovatif, itu melakukan praktek-praktek pembelajaran yang sebenarnya. Kemudian dia communication, artinya pekerjaan yang sudah dilakukan itu dikomunikasikan di teman satu kelas, di majalah sekolah, di internet, atau di mana. 4 ini bisa dikembangkan lebih jauh. Kemudian penutup itu isinya hanya 2, yaitu simpulan, menyimpulkan pembelajaran hari itu intinya apa untuk menanamkan konsep kepikiran anak. Yang berikutnya adalah refleksi, itu menguatkan, memotivasi, dan memberi gambaran yang utuh pada pemaknaan dalam diri anak. Nah, inilah bentuk RPP 1 halaman. Mudah kan? Tentu ada dokumen lain yang mendukung RPP itu, tapi itu kan tidak harus rutin dibuat. Dokumen itu bisa bersifat tetap.
Itu dokumen medianya apa, uraiannya, yang nanti larinya ke modul. Dan modul itu suatu saat bisa dicetak guru menjadi buku. Ini contoh RPP 1 lembar. Demikian, salam